akan melanjutkan video persiapan PSAT Kimia tingkat lanjut itu untuk materi buffer. Seperti video sebelumnya, saya akan membahas tentang materi yang mirip dulu. Jadi akan random gitu nomornya. Sebelum membahas, ini kan materinya buffer ya. Jadi kayak mau mengingatkan kembali buffer itu apa, review. Jadi di sebelah sini dulu ya. Buffer itu adalah larutan yang buffer atau larutan penyangga itu adalah larutan yang mempertahankan pH jika ditambah sedikit larutan yang mempertahankan pH-nya jika ditambah sedikit asam, basa, atau air atau pengenceran. Jadi dia akan mempertahankan pH-nya jika ditambah sedikit ya, nggak seember. Terus, mempertahankan pH-nya. Maka penyangga ini akan ketika ditambah pH-nya dia bakal mempertahankan pH-nya. Misal buffernya itu punya pH 8. Ketika ditambah sedikit asam, dia akan berubah misalnya menjadi 7,9. Ketika ditambah basa, misalnya dia bisa jadi 8,1, atau ditambah air dia tetap menjadi misalnya 8,0 gitu, seperti itu. Jadi dia nggak bakalan kayak terlalu jauh bergeser. Kemudian yang perlu kalian ingat adalah kapan sih kondisi terjadinya buffer. Nah, kondisi buffer itu kapan dia mempertahankan pH itu satu, jika kalian ketemu sama asam bertemu dengan basa, salah satu dari mereka itu ada yang lemah. Kemudian ingat kalau asam tambah basa itu kan pasti menghasilkan garam plus air. Nah di kondisi buffer itu yang lemah harus yang menang. Jadi kayak buffer kan bertahan ya. Ingat buffer itu kalian akan mengingat sisi lemah dari ion. Jadi ngomongin buffer adalah ngomongin yang lemah-lemah. Jadi kalau kondisi buffer tuh kan ketemu campuran garam plus air, tapi yang menang itu adalah sisa pereaksi yang lemah. Plus garam plus air. Contoh, ada soal CH3COOH kemudian ketemu sama KOH misalnya, menjadi ini buat ion ini hanya di sini ya, berarti dia ini sebelah sini negatif, ini positif, ini negatif. Terus dia positif tarik negatif tarik positif sebelah sini, berarti menjadi CH3COOK plus H2O. Jadi wajib buat reaksi ya. Ini tiba-tiba hitung molnya, ternyata misalnya CH3COOH ini 10, yang ini 5. Nah, ketika melihat seperti ini kan diberi tanda negatif, positif. Ini siapa yang habis? Yang paling kecil. Ini yang kecil 5. Terus sebelah sini pindah pakai koefisien. Karena ini 1 aja 5, berarti ini 5, ini 5. Terus 5, 0, 5. Nah, lihat pereaksinya. Di sini pereaksi yang tersisa itu adalah pereaksi dari seorang asam lemah. Nah, karena dia seorang asam lemah dan di sini ada CH3COOK juga, sisanya asam lemah. Nah, itu buffer. Jadi buffer adalah kondisi pertama tuh yang lemah yang sisa. Atau dapat soal yang kedua atau kondisi yang kedua itu adalah asam lemah langsung ketemu sama garamnya atau biasa garam konjugasinya. Biasanya kita lebih kenal dengan ion sejenis atau senama. Atau sama ketika ketemu basa lemah tuh ketemu sama garam konjugasinya atau ion senama. Contoh dari asam lemah plus garam konjugasinya itu contohnya adalah
Contoh ya, CH3COOH ini kan kita kenal dengan asam lemah. Ketemu dengan garam senamanya atau garam konjugasinya itu contoh CH3COONA. Nah, di sini perhatikan senama, yaitu dari sini nih. Mirip, senama, sejenis. Nah, seperti ini. Nah, kemudian harus dari seorang asam lemah. Jadi dia tuh kayak harus konjugasinya tuh harus lemah. Kemudian contoh lagi adalah NH4OH ketemu sama NH4Cl. Nah, saya kuningkan ya, ini mirip senama. Nah, itu juga, dan dia seorang NH4OH itu seorang basa lemah. Nah, jadi buffer kedua itu adalah, kondisi kedua itu adalah ionnya sejenis. Nah, dan dari seorang asam lemah atau basa lemah. Nah, ketika kondisi 1 itu adalah kondisi yang mewajibkan adanya reaksi, wajib ada reaksi. Nah, kalau kondisi 2 itu tidak perlu ada reaksi. Jadi nomor 2 ini spesial, jadi nggak perlu buat reaksi. Tidak perlu reaksi. Jadi langsung apa? Langsung aja rumus. Kondisi 1 dan 2 itu sama aja rumusnya, dua-duanya yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam kali valensi garam. Atau OH- kalau basa lemah yang terjadi itu Kb dikali N basa per N garam dikali valensi garam. Nah, jadi ini rumus dari buffer. Nah, nggak ada rumus lain. Jadi kalau kondisi 1 wajib ada reaksi, maka kondisi 2 tuh nggak wajib buat reaksi. Langsung aja masuk rumus ini. Untuk video pertama, saya akan fokus kepada kondisi 2, yaitu asam lemah dan garam konjugasinya, basa lemah ketemu sama garam konjugasinya atau sejenis. Jadi soal ini lebih ke fokus ke langsung perhitungan aja gitu, nggak perlu reaksi. Lanjut ya, kita cari soal yang ada ion senamanya. Jadi kita langsung mengelompokkan tipe soal yang sama. Nomor 1 itu buffer. Siswa dapat menentukan pH jika mencampurkan larutan asam lemah ketemu sama garamnya. Contoh ya, HCOH ini adalah ditambah dengan CH3 HCOH itu adalah 50 mili. Kemudian sama 0,4 molar itu bertemu dengan HCOO 2 kali itu Ca sama dengan dia punya molar itu 0,5, kemudian dia punya volume itu sama dengan 100. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa K jika Ka-nya itu sama dengan 2 kali 10 minus 4, berapa pH-nya? Nah, perhatikan sebelum mengerjakan, identifikasi dulu lagi berhadapan sama siapa. HCOH itu seorang asam lemah. Nah, kalau kalian perhatikan HCOO sama HCOO 2 kali Ca itu memiliki nama yang mirip. Nah, kita sebut ini adalah ion senama. Ini adalah kasus ion senama. Sorry, ini hitam. Ini adalah kasus ion senama. Ion senama dari asamnya itu adalah asam lemah. Nah, karena kasus ion senama dan asam lemah, berarti dia termasuk kondisi buffer. Nah, buffer apa? Buffer asam. Nah, kalau kondisi buffer asam dan ionnya langsung senama seperti ini, dia tidak perlu buat reaksi. Mengapa? Karena mereka tuh saling menguatkan. Jadi nggak ada seperti saling menghabiskan mol tuh enggak. Jadi ion senama dan ini tuh tidak perlu langsung hitung. Langsung hitung tanpa reaksi. Langsung hitung tanpa reaksi. Langsung hitung tanpa reaksi. Jadi karena ini adalah ion senama, langsung aja dan dia termasuk ke tipe asam. Dapat asam dari mana? Karena ini asam lemah. Nah, terus jadi rumusnya itu dimulai dari H+
sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensi garam. Tinggal dimasukkan. Ka itu sama dengan ini 2 kali 10 minus 4, kemudian mol asam 50 dikali 0,4, saya langsung seperti ini ya, per terus valensi garam garamnya ini, garam itu adalah 100 dikali 0,5. Nah, perhatikan garam ini HCO2 saya kasih warna biru saja ya nih. Ini yang coba perhatikan, ini nih valensinya itu sama dengan 2. Ini ini jadi, nah ini kan perlu hati-hati. Ini garam itu valensi garam tuh yang seperti apa sih? Valensi garam tuh cek ion lemahnya. Di sini HCO2 sama Ca, yang lemah kan HCOO-nya, valensi garamnya tuh 2 kali. Jadi di sini dikali 2. Nah, tinggal kalian hitung sama dengan 2 kali 10 minus 4, terus ini berarti sama dengan, saya langsung coret ya, 2 berarti 50 kali 0,4 itu sama dengan 10 minus 4 kali 20 per 50 sama dengan 2 per 5 sama dengan 0,4 kali 10 minus 4 atau sama dengan 4 kali 10 minus 5. Berarti pH nya itu sama dengan min log berantakan 4 kali 10 minus 5 tutup kurung, berarti 5 min log 4. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Hati-hati dengan valensi garam. Jadi saya ulangi, valensi garam itu adalah yang mana? Jadi ketika kalian melihat valensi garam itu adalah pihak yang lemahnya. Di kasus ini HCOO 2 kali Ca, ini kan dari CaOH. Ini dari HCOOH. Nah, ini kan dari asam lemah. Ini dari asam lemah. Ini dari basa kuat. Jadi, yang mana valensinya? Valensinya itu berasal dari yang lemah. Makanya di sini 2. Pada contoh kasus lain itu seperti NH4Cl. Nah, di NH4Cl kan yang kuat, yang lemah itu NH4. Di sini NH4 itu disebut 1 kali aja, maka ini valensi garamnya itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Terus jawaban soal nomor 2. Asam hipoklorit HOCl merupakan asam lemah dengan Ka 2 kali 10 minus 4. Berarti di sini HOCl itu seorang asam lemah. Dia bertemulah dengan si NaOCl. Kalau kalian perhatikan, dia memiliki ion sejenis nih. Kalau ion sejenis tuh simpel, nggak perlu wajib reaksi. Kemudian dia bilang kalau Ka-nya itu sama dengan 2 kali 10 minus 4. 2 kali 10 minus 8, perbandingan HOCl dan OCl5 jika dalam larutan tuh dan menghasilkan pH sama dengan 8 dikali 8 min log 2. Nah, yang ditanya itu berapa sih perbandingan antara konsentrasi HOCl berbanding OCl minus. Nah, jadi kalau seperti itu kita cek HOCl ini adalah seorang asam dan ini seorang OCl-nya ya, berarti ini seorang garamnya. Nah, kita tahu bahwa buffer tuh cuma satu rumus, dan kalau ionnya senama kan nggak perlu buat reaksi. Jadi kalian cukup kerjakan rumus dan rapikan. Itu adalah karena ini asam, jadi A plus Ka kali mol asam per mol garam kali valensi garam. H plusnya itu di sini karena pH-nya 8 berarti 2 kali 10 minus 8, berarti ini 2 kali 10 minus 8. Ka-nya itu juga 2 kali 10 minus 8 ya. Nah, di sini mol asam ini kan nama lain dari HOCl. Saya langsung jadikan ini HOCl. Nah, mol garamnya kan OCl ya. Yaudah langsung masukkan OCl min. Jadi OCl min itu garam ya.
dikali valensinya 1. Langsung saya pakai pen merah buat coret, set, berarti ini sama dengan 1. Saya terus ulang, berarti 1 per 1 sama dengan HOCl per OCl min. Berarti kondisi kapan perbandingan pH-nya sama dengan 2 kali 10⁻8 ketika kondisinya setelah dihitung itu adalah 1 per 1. Nah, seperti ini. Kemudian itu soalnya ya. Jadi yang perlu kalian ingat tuh kalau ion senama nggak perlu buat reaksi. Kemudian masuk ke soal yang mirip ya. 3 tuh kondisi yang pertama, 4 bukan. Kemudian kondisinya berikutnya itu adalah nomor 7. Nomor 7 diberikan tabel perubahan pH. Nah, dapat menentukan mana yang penyangga. Jadi penyangga itu mempertahankan pH-nya ya. Jadi kalau kalian lihat nggak berubah. Jadi jawabannya adalah larutan mana yang merupakan penyangga asam dan mana larutan penyangga basa. Asam tuh berarti pH-nya adalah di bawah 7 dan dia nggak berubah. Nah, kayak 3 kasih air 3 sedikit asam 2,9 ini ya. Ini adalah penyangga asam. Kemudian siapa lagi? Ini terlalu besar, jadi ini salah. 5 4,6 bukan. Ini di sini terlalu ekstrim. Nah, nomor S 8 7,6 ini juga ekstrim di sebelah sini. Berarti yang basa itu adalah T. Berarti jawabannya ini basa ya, karena di atas 7. Kalau basa itu di atas 7. Nih, berarti P sama T. Jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 9. Siswa dapat menentukan pH larutan penyangga yang terbentuk dari campuran. Di sini ada HCN sama NaCN. Kalau kalian lihat, saya kasih kuning, dia memiliki nama yang sama. Jadi ini adalah kalian dapat soal lagi ion senama. Jadi ingat, ion senama nggak perlu buat reaksi. Yang penting kalian rapi aja buat diketahuinya biar paham. Itu HCN itu adalah gramnya sama dengan 13,5. Kemudian dia punya MR sama dengan 27 dicampur dengan NaCN. Nah, NaCN tuh dia punya mol langsung ternyata 0,2. Kemudian berapa pH-nya? Nah, di sini HCN gak kasih. Yang ditanya itu adalah pH. Nah, seperti kalian tahu, rumus buffer itu H+ kali mol asam per mol garam dikali valensi garamnya. Di sini Ka-nya langsung ya, berarti H+ sama dengan Ka-nya 4 kali 10⁻5 dikali mol asam. Mol asam gak ada, jadi kita cari dulu ya mol asamnya. Di sini mol dari HCN. Karena gram, gimana nyari gram? Mol jika diketahui gram itu adalah per mol, gram per mr. Gramnya itu 13,5, kemudian dibagi 27. Kemudian nah 13,5 dibagi 27 tuh sama dengan 0,5. Berarti kemudian berarti ini molnya 0,5 nih ya. Nah, kemudian masukkan di sini mol HCN. HCN kan asam ya, jadi langsung masukkan 0,5 mol garam langsung, kebetulan soalnya udah baik banget kasih langsung molnya 0,2. Nah, di sini sama dengan coret, berarti 5/2, 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Kemudian 2 kali 5 sama dengan 10 dikali 10⁻5. Berarti 1 dikali 10⁻4. Berarti H+ sama dengan min log 1 kali 10⁻4. Nah, itu sama dengan pindah minus pindah ke depan jadi 4 min log 1. Jadi ini kan kali gini ya. Nah, log 1 tuh kita tahu adalah 0, jadi sama dengan 4 aja. pH-nya itu B sama dengan 4. 9 sudah, terus ke 10. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH 5, dia temuk di dalam 200 ml larutan asam, perlu ditambahkan natrium asetat berapa? Nah, jadi kalau kalian lihat ini natrium asetat sama asetat juga. Jadi ion senama
Nah, ion senama lagi, nggak perlu buat reaksi, langsung rumus. Nah, berarti ternyata dia itu rumus asam ya, berarti H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Di sini aja saya buat diketahuinya. Ini pH-nya sama dengan 5, berarti H+-nya sama dengan 10 minus 5. Kemudian ke dalam 200 ml asam asetat. Nah, asam asetat tuh CH3COOH. CH3COOH tuh dia punya molarnya sama dengan 0,5. Kemudian volumenya 200 ml. Terus ditambahkan natrium asetat sebanyak. Nah, ditanya adalah natrium dari asetat CH3COO. Dia punya, ditanya ya, berarti ini nggak ada molar, langsung ditanya titik-titik berapa gram. Nah, di sini fokus aja sama rumus ini. Nah, tinggal kalian masukkan kalau H+-nya berapa, pelan-pelan. H+-nya tuh sama dengan 10 minus 5. Ka-nya sama dengan 10 minus 5 juga, kali mol asam. Asamnya itu saya kali di sini ya, 0,5 dikali 100 dikali 200. Kok langsung dikali 200, Bu? Nah, perhatikan molar sama dengan N per V. Berarti N sama dengan M dikali V. Maka saya kali. Nah, mol garam atau si natrium asetatnya nggak dikasih tahu. Berarti ini langsung aja mol dari natrium asetat. CH3COONa. Nah, kemudian baru coret berarti 1, ini 1 berarti natrium dari CH3COONa-nya itu sama dengan 100 milimol. Nah, yang ditanya itu bukan molnya, tapi ditanya massa. Nah, seperti kita ketahui, mol dan massa itu punya hubungan mol sama dengan gram per mr. Berarti kalau gram sama dengan mol dikali mr, sama dengan berapa? 100 dikali mr-nya. Kita hitung dulu ya mr-nya. Terus mr-nya itu adalah 82, itu kalian hitung sendiri ya. Sama dengan 82,00. Nah, karena satuannya milimol, maka ini miligram. Nah, biar jadi gram berarti dibagi 1000. 1, 2, 3, jadi 8,2 gram. Jawabannya adalah E. 14. Untuk membentuk larutan penyangga dengan pH 8 plus log 5, maka 100 ml NH3 0,04 harus dicampur dengan NH4 2SO4 0,08 sebanyak berapa? Nah, di sini itu adalah kalian bisa cek, itu diketahui, saya buat diketahui ya, ini nomor 14 itu diketahui kalau ada pH itu sama dengan 8 plus log 5. Nah, 8 plus log 5 ini itu H plus pH ya. Terus diketahui bahwa campuran NH3 itu sama dengan volume sama dengan 100 ml, kemudian molarnya sama dengan 0,04. Dia akan dicampur dengan si NH4 2SO4 ya. Di sini NH4 2SO4. Itu volumenya adalah nggak dikasih tahu X mili. Molarnya itu sama dengan 0,08. Kalau kalian perhatikan di sini, ini garamnya ini valensinya itu sama, valensi garamnya itu sama dengan 2. Mengapa? Karena ion lemahnya tuh 2 kali. Sini ion lemahnya 2 kali. Nah, ketika melihat NH3 sama NH4 ini itu adalah ion senama. Kenapa? Ini mirip ya. Nah, nih NH3, NH4 ini mirip ion senama. Jadi masuk dalam kasus buffer ion senama. Nah, ion senama karena NH3 ini adalah seorang basa lemah. Jadi dia ion buffer basa ya. Dari ion senama.
Nah, berarti kan kita akan menggunakan rumus karena dia ion sejenis atau ion senama, itu langsung saja OH- sama dengan Kb dikali N basa per N garam. Nah, Kb sama ini, kemudian kita masukkan satu-satu. Ini kan pH ya, pH tuh hanya untuk asam, berarti kalau ini konversi dulu menjadi POH 14 dikurang 8 plus log 5 sama dengan berarti 6 min plus berarti min log 5. Nah, berarti di sebelah sini OH minnya itu menjadi, ini pindah sini ya, sama dengan 5 kali 10 minus 6. 5 kali 10 minus 6. Berarti kita masukkan ya, 5 kali 10 minus 6 sama dengan mol basa. Mol basanya di sini KB-nya bentar ya. Ini KB-nya di soal adalah 1 kali ini ya KB-nya. KB-nya itu sama dengan 1 kali 10 minus 5. Minus 5 dikali mol basanya adalah, basanya adalah 100 dikali 0,04 per garamnya itu adalah X, volumenya nggak dikasih tahu. Kemudian dikali 0,08. Nah, valensi garamnya kan 2 ya. Nah, itu dikali 2. Berarti silahkan dikalikan. Ini saya selesaikan dulu. Nih berarti 5 kali 10 minus 1 sama dengan 4 per X. 4 per X 0,08 dikali 2 berarti 0,16. 16. Nah, berarti selesaikan. Ini adalah X ya, berarti X-nya ini nggak dikasih tahu berapa nilai X molnya. Kemudian kan boleh pindahkan ke menjadi 5 dikali 0,16 0,8, kemudian 8 kali sama dengan sama dengan 8 dikali 10 minus 2 X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 per 8 kali 10 minus 2. Nah, kalau kalian lihat pembagian seperti ini bisa kalian pindah pangkatnya menjadi 400 atau 4 kali 10 minus 2. Jadi kalau ada pangkatan 10 minus ini bisa dijadi seperti ini. 10 pangkat 2 per 8. Jadi ini sama dengan 1, ini 2, berarti 0,5 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 50 mili. Cek, jadi pH yang dibutuhkan adalah 50 mili. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada soal kayak gini itu langsung aja masukkan ke rumus dan tinggal dimasukkan data mana yang tidak ada. Hati-hati dengan valensi garam seperti ini. Mengingatkan kembali, valensi garam itu biasanya dilihat dari salah satu cara ya, dengan mengecek ion lemahnya tuh yang mana. Kayak kasus NH4 2SO4 itu kan terdiri dari 2 ion dasar, yang satunya NH4OH, yang satunya H2SO4. Jadi yang diperhatikan untuk valensi garamnya yang mana? Yang pengulangan yang lemah, NH4. Nah, di sini NH4-nya itu adalah 2 kali, makanya valensi garamnya sama dengan 2. Seperti itu ya. Kemudian nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nomor 15, diberikan data tabel berisikan campuran asam basa dengan garamnya. Perhatikan, siswa dapat menentukan pH campuran tersebut. Jadi kalau diperhatikan di sini asam, lemah sama garamnya ini kalau kalian lihat saya kasih warna kuning ya. Dia tuh namanya mirip. Nah, itu. Jadi kalau kalian lihat soal yang senyawanya itu namanya sama, itu tuh berarti kan boleh curiga kalau itu tuh adalah ion senama. Jadi balik lagi, kalau ion senama itu nggak perlu reaksi, hanya langsung buffer dari asam atau basa lemah yang bertemu dengan garam sejenis atau senama, itu tidak perlu langsung rumus tanpa reaksi. Nah, seperti itu.
Jadi langsung aja. Namun dari 3 data ini dia minta berapa urutan pH, dimulai dari yang tertinggi. Berarti kalau soal seperti ini dia minta urutkan, maka kalian perlu cari dulu pH dari campuran 1, 2, 3, kemudian kalian urutkan. Jadi seperti itu ya. Nomor 15, contoh saya ngerjakan nomor 1. Nanti kalian yang silahkan lanjutkan. Nomor 1 itu CH3COH dan CH3COOH ketemu itu punya berapa? 100 mili. Di sini 0,1 molar. Berarti molnya saya langsung ya, M kali V. 100 dikali 0,1 berarti 10. Kemudian ada CH3COONA itu sama dengan 200 mili. Kemudian ini 0,1 molar, berarti molnya sama dengan 200 dikali 0,1 berarti 20. Nah ini berarti H+. Nah karena ini seorang asam lemah, nah berarti kan rumusnya Ka kali mol asam per mol garam kali valensi garam. Jadi kalian tinggal hitung sama dengan Ka nya di sini 10-5 dikali mol asam. Mol asamnya ini nih asam 10 per 20 berarti sama dengan 5 kali 10 minus 6. Berarti pH nya sama dengan 6 min log 5. Seperti itu. Nah kemudian yang kedua saya langsung saja HCOOH. HCOOH asam ya, H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam dikali valensi garam. Langsung kalian jumlahkan, kalikan ya, Ka nya 1,8 dikali 10 minus 5 dikali mol asam itu sama dengan 100 dikali 0,1 berarti 10. 100 dikali 0,1 10 juga, berarti coret-coret sama dengan 1,8 kali 10 minus 5 berarti pH nya itu sama dengan 5 min log 1,8. Berarti dibanding yang nanti kita hitung ya. Terus yang nomor 3 ini boleh taruh di sini aja ya, nggak muat. Terus sama dengan H+ sama dengan K. Saya ke nomor 3 ya, perhatikan. Ka nya sama dengan 4 kali 10 minus 4 dikali asamnya 100 dikali 0,1 per 100 dikali 0,1 juga. Berarti 4 kali 10 minus 4 sama dengan 100 ini berarti 4 min log 4. Sekilas kalau seperti ini bisa kita langsung bisa tahu sebenarnya yang paling tinggi itu pasti yang 6 ya, berarti 1. Ini sebenarnya jawabannya itu 1. Kemudian lebih yang dari yang paling tinggi kan 1, 2 baru 3. Tapi kalau kita mau cek kembali ya pakai kalkulator, 6 min log 5 tuh sama dengan 6 min log 5 itu sama dengan 5,3. Kita hitung dulu ya, takutnya 5 min 0,3 terus 5 min log 1,8 4,7. Berarti betul lebih tinggian 1 ya. Terus yang ini 4 min log 4 min log 4 itu sama dengan 3,39. Nah berarti yang tertinggi emang 1, 2, dan 3 ya. Jawabannya adalah A. Dia seperti itu. Kemudian soal berikutnya adalah yang ion senama ya. Itu selesai. Kalau tidak salah kita langsung lanjutkan ke soal ion senama. Itu masuk ke ion senama dan teori ya, nomor 28. Cara pembuatan larutan penyangga itu larutan penyangga basa ya, dapat dibuat dengan basa lemah, betul. Harus ada lemahnya, berlebih, betul. Dengan asam kuat yang habis. Jadi di buffer itu harus ada yang lemah, yang berlebihnya. Jadi harus ada yang lemah dan ada yang dan berlebih melawan kuat, dan kuatnya itu harus habis. Betul ya? Nah, jadi ini betul. Kemudian pertanyaannya adalah siswa dapat menentukan komponen penyangga dalam penyangga asam. Jadi suatu larutan penyangga dapat dibuat dengan mencampurkan larutan HCOH dengan larutan HCOK. Perhatikan,
komponen penyangganya HaCOO sama HCOO ya. Jadi HCOO ini merupakan asam lemah. Perhatikan kalau saya pernah bahas di kelas kalau COOH itu adalah asam golongan asam atau keluarga asam karboksilat namanya. Jadi asam ini memang namanya agak panjang dan hanya ada di sebelah sini di belakang. Contoh CH3COOH. Jadi dia itu hanya memang di belakang. Ini terus ada lagi HCOOH. Nah, itu jadi hanya di belakang. Nah, ini merupakan asam lemah. Asam lemah ini dapat dibuat dengan mencampurkan asam lemah dan HCOK. Jadi ini betul, kenapa? Karena ini namanya sama dan dari ion lemah, berarti ion senama ya. Ya betul, ini kategori B, betul ya. Kenapa? Karena ini campuran asam lemah plus garam dan garam dari ion yang sejenis. B betul. Ini nomor 30 masuk ke video kedua. Ini kalian cari aja 31 teorinya. 32. Siswa dapat menentukan pH larutan penyangga dari hasil reaksi basa lemah dengan asam kuat ya. Ini bukan asam kuat yang habis bereaksi. Ini nomor 32 masuk kategori ion senama. Betul nggak sih pH-nya itu NH3 sama NH4 itu adalah ion senama juga ya. Jadi NH3 itu punya molarnya sama dengan 0,2, kemudian volumenya 25. Saya langsung aja, ini sama dengan 5, molnya sama dengan 5 milimol hasil dari perkalian ini ya. Terus NH4 2SO4 itu punya apa tuh, molarnya sama dengan 0,1, kemudian volumenya 25, kemudian molnya tuh 25 dikali 0,1 berarti 2,5. Namun kalian perhatikan data dari garam ini adalah valensi garamnya itu sama dengan 2. Dapat dari mana? Karena pengulangan ion yang sama atau ion lemahnya itu sama dengan 2. Nah, balik lagi ke topik permasalahan, kalau punya tata nama yang mirip ionnya itu berarti buffer ion senama. Langsung aja pakai rumus dari nomor 32 ini, berarti H plus KB. Ini bahasa ya, kalau bahasa dari KB dulu, OH min sama dengan KB kali N basa per N garam, nah dikali valensi garam. Masukkan OH minnya sama dengan KB nya, masukkan KB nya itu berapa KB nya? Sub 1 kali 10 minus 5 dikali mol basa 5 per mol garam sama dengan 2,5 dikali 2. Nah, 2,5 kali 2 kan 5 ya. Ini 5 juga 5, berarti 10 minus 5. Saya lanjut sini ya. Berarti kalau OH min sama dengan 10 minus 5, berarti POH-nya 5. Berarti pH-nya sama dengan pH itu sama dengan 14 ya, totalnya itu 14 dikurang 5 sama dengan 9. Jawaban ini adalah salah. Nah, jangan lupa bab 1 kalau jumlah pH ditambah POH itu sama dengan 14 ya. Itu jangan sampai lupa tuh. Jadi kalau di soal basa kita hanya bisa ngitung basa dulu, tapi kita cek lagi pH-nya itu dengan 14 di pengurangan 14. Jadi ini salah ya. Nomor 33 itu suatu larutan penyangga dibuat dengan suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan HCOH dengan garam CH3COH. Betul. Terus senama penyangga ini ditambahkan asam, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan komponen basa pada penyangga. Ya, jadi dia itu perhatikan, dia itu CH3 COOH itu kalau di ion kan CH3 COO- ditambah H+ ya. Nah, kemudian si garamnya juga pas terion CH3 COO-Na itu kok terionisasi menjadi CH3 COO- tambah Na+. Jadi
mereka ini akan membentuk sistem penyangga yang mirip ya nih, kayak gini. Jadi ini akan memperkuat jumlah ion yang ada di sini. Nah biasanya itu sinyal reaksi buffer itu bolak-balik, jadi kayak bisa berubah. Ketika suatu ion asam H+ dari zat lain itu masuk ke komponen dari asam, akan bereaksi sama komponen basa. Jadi ini disebut dengan komponen basa konjugasi ya. Jadi kenapa disebut basa ya Bu? Karena ini kan asam lemah ya, ini asam kalau melepas H+ menjadi basa konjugasi, dimana CH3COO dalam senyawa ini bisa terbentuk dari garamnya dari CH3COONA. Jadi ini disebut dengan basa konjugasi ya. Kemudian akan bereaksi dengan komponen basa tersebut, persamaan reaksinya. Jadi ketika H+ masuk, ya misalnya dia ada merah ya, ada zat lain H+ masuk. Nah ketika H+ masuk ke dalam buffer, dia itu kalau serang ini nggak bisa karena sama-sama asam, maka dia akan masuk ke basa ini atau yang ini. Nah itulah disebut dengan bereaksi dengan komponen basa, sehingga asam yang masuk ini dapat dinetralkan sama basa konjugasi dari asam lemah ini sehingga lebih netral. Jadi ini benar. Terus nah ini sama aja sih ini, tapi ini kalian harus hitung lagi. Nomor 34 tuh kasus soal yang asam tambah basa. 35 kemudian, nah ini mirip sekali sama soal tadi. Ini kalian boleh kerjakan, ini kalian hitung H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensi garam, dan kemudian kalian urutkan mana yang pH nya tuh lebih kecil atau lebih besar. Sama ya ini. Kemudian dalam tubuh manusia terdapat 3 buah larutan penyangga. Ada larutan penyangga karbonat, hemoglobin, dan penyangga fosfat. Jadi kalau karbonat itu atau H2CO3 dan HCO3- itu biasanya ada di dalam kan manusia ada sel ya, ada sel di dalam sel. Nah ini di dalam luar sel. Nah kemudian ada hemoglobin, itu tuh berarti ada di darah. Nah kemudian ada fosfat H2PO4 2- dan HPO4 H3 ya, HPO4. Oh sorry ini salah ion. Ini HPO4- dan H2. Ini berarti dia itu berada di dalam. Saya hafalnya dari mana? Sel. Saya suka hafalnya gini nih. PPP, huruf P, pedalaman. Dalam atau pedalaman sel. Biasa supaya saya nggak ketukar sama H2CO3. Nah, selain itu HPO4 juga selain di dalam sel juga berada di air liur manusia. Nah, jadi ketika kita makan sesuatu, buffer dari air liur kita menjaga pH agar gigi kita tuh nggak cepat rusak. Seperti itu. Jadi jawabannya benar ya. Nah, sekian video keempat tentang PA1, di mana video keempat ini membahas tentang buffer dari ion senama. Jadi kesimpulan dari seluruh materi yang buffer video ini adalah, jadi buffer itu bisa 2 kasus. Yang pertama tuh bisa asam atau basa lemah. Nah, bertemu atau bereaksi dengan garam yang memiliki ion sejenis. Nah, kalau kalian atau senama. Jadi, atau kasus yang kedua, asam ketemu basa, sisa garam plus air, tapi yang sisa itu adalah yang lemah. Sisa yang mana yang sisa? Sisa pereaksi yang lemah itu bersisa. Nah itu juga buffer. Nah di soal ini kita fokus ke poin nomor 1. Nah ketika poin nomor 1 itu artinya tidak perlu reaksi. Jadi kalau nggak perlu reaksi gimana? Hanya langsung masukkan rumus H+ Ka kali mol asam per mol garam kali valensi garam.
Kalau basanya ini, kalau buffernya dari asam lemah. Nah, kalau gimana kalau dari basa lemah? Nah, kalau dari basa lemah itu OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol garam dikali valensi garam. Nah, jadi yang perlu kalian ingat adalah kalau ketemu ion sejenis buffer itu tuh nggak perlu buat reaksi sampai bikin kalian tuh overthinking, dia tuh langsung aja seperti ini. Kemudian yang perlu diingat adalah valensi garam. Jadi garam itu memiliki valensi dari garam. Nah, valensi garam itu perlu diketahui kalau garam itu kan terdiri dari ion asam, gabungan dari ion asam dan ion basa. Nah, jadi yang perlu kalian lihat valensi garam itu yang mana? Yang lemah. Jadi kalau misal NH4Cl ini kan ada yang saya kuning ya, yang kuat kan Cl, tapi NH4 ini kan dari NH4OH ya. Nah, di sini kalian perlu cek NH4OH-nya ini ada berapa kali disebut. Karena cuma satu kali disebut, ini disebut dengan valensi garamnya 1. Beda kasus kalau NH4 2SO4. Nah, yang lemah dari yang ion yang lemah kan yang ini ya. Nah, dia itu disebut berapa kali di soal ini? 2 kali. Berarti ini valensi garamnya 2. Nah, jadi buffer untuk ion senama ini memiliki chance untuk kalian dapat nilai yang bagus gitu. Karena dia ini nggak perlu reaksi, dia langsung hitung aja. Yang penting kalian bisa ngitung mol M kali V. Nah, itu sih. Oke, sekian video keempat saya. Mudah-mudahan bisa berguna menemani kalian belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.